Ashanty, istri musisi Anang Hermansyah, kini kembali menjadi sorotan tajam. Putra, penjual cilok yang menjadi anak asuh Ashanty, tiba-tiba muncul di publik dan membawa pengakuan jika Ashanty telah menyetop biaya sekolah di pesantren. Terkait tudingan miring jika ia menelantarkan anak asuhnya itu, istri musisi Anang Hermansyah pun angkat suara. Kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi gitu. Jadi mereka tetap sabar karena aku bilang tolong dong jangan sampai anak ini harus bisa ini, akhirnya bisa gitu. Pas pulang permasalahan pas di pesantren Pak, awal-awal sakit terus, habis itu aman. Pas pulang karena COVID, karena harus pulang, nah udah dari situ nggak tahu ada kenapa yang masukin, dari situ lah minta berhenti lagi. Tadinya selama di pesantren cuma sakit ini, sakit itu doang, tapi nggak dia masih bisa lah, orang-orang di pesantren masih bisa untuk apa? Masih bisa menangani gitu. Karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus, pesantren yang memang kita juga milih pesantrennya yang ada expo-nya. Mereka tuh ada, kalau lagi COVID mungkin nggak tahu, lagi ada berenang, ada macam-macam. Ada pengaruh orang nggak sih mungkin? Kenapa? Ada pengaruh orang lain mungkin? Ya nggak tahu ya. Nggak, jangan kan kita nggak boleh seuzon. Tapi menurut kesaksiannya dia waktu terakhir, jadi terakhir kali ada bikin video sama aku yang akhirnya aku tarik videonya karena menurut aku takut dia dibully gitu. Tapi bener yang aku takutkan terjadi lagi gitu. Tapi udahlah. Tadi aku bilang ya ada video yang kita panggil keluarga Aulia, keluarga Putra, ada kakaknya juga, kita udah bilang bahwa yakin dan nyesel begini loh, begini, tapi dia tetap sepertinya enggak, aku mau disekolahin sama kakak-kakakan aku, dia nggak nyebut nama siapa, jadi ya udah oke. Cukup lah, maksudnya kan nggak mungkin kita terus-terusan merayu gitu. Akhirnya alhamdulillahnya pesantrennya, biasa kan kalau kita kasih uang pangkal buat satu anak, angus nggak kalau anaknya keluar? Angus ya, alhamdulillah banget. Pesantrennya baik banget, makanya dia bilang, Bun, aku kan akan ke depan banyak, tadinya tuh banyak mau ambil anak asuh lain, boleh nggak dialokasiin aja kalau misalnya aku ketemu jodoh lagi dengan anak lain yang memang niat untuk pesantren. Mereka dengan aku baik banget, mereka bilang oke Bunda, nggak apa-apa gitu. Jadi tuh ceritanya gitu. Kakak bukan kakak benernya ya, kakak-kakaan ya. Kalau kakak benernya ya saya nggak bisa cerita lah. Kakak benernya aja paham banget kondisi yang sebenarnya gitu. Malah dia ya itu nanti ditanya ke kakaknya aja. Cuma kalau kakaknya kan saya nggak kenal, makanya yang ngobrol kemarin aku tuh nggak kenal siapa, bertahun-tahun, katanya kan kenalnya setahun lebih dulu daripada aku. Ya, tapi aku nggak pernah lihat keberadaannya sih, jadi nggak kenal juga saya. Tak hanya itu, Ashanty juga menampik tudingan miring jika ia hanya menjadikan Putra untuk kepentingan konten YouTube-nya. Kalau aku ngomong kan aku jadinya ini Mas, kan kita nggak boleh gini. Saya itu dari zaman dulu ada anak namanya Yesi di Sumba. Kalau yang ngikutin pasti paham, itu jauh sebelum YouTube, sebelum mungkin nggak tahu deh, pokoknya jauh lah sebelum itu kita udah melakukan hal-hal kayak cerita gini. Sebenarnya bukan buat apa-apa ya, tapi maksudnya ada rezeki lebih kan, kita membantu orang tuh adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ikhlas gitu sebenarnya gitu, dan bukan buat konten gitu. Kalau konten ya selama aku sama dia berapa konten aja gitu kan bisa dilihat aku. Dan kalau memang cuma konten, aku dijelasin ke dia, Put, kalau kamu dipengaruhi kakak-kakak yang kamu bilang itu buat konten, kamu coba ngapain Bunda kuliah sekolahin 3-4 jam dari Jakarta, sama di pesantren nggak bisa bikin konten kan Bunda gitu. Niat aku memang benar-benar hanya pengen anak ini bisa jadi orang yang sukses, daripada dia sekarang sambil sekolah terus dia kalau cuma jualan cilok. Aku dengar kan belakangan dia ada banyak yang nggak tahu lah gitu, tapi mungkin itu jalan hidupnya yang dia inginkan, jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Di awal saya manusia biasa pasti berpikir kok kita punya niat baik justru kita jadi yang salah gitu. Tapi kalau menurut aku mau berbuat baik kan nggak semua orang akan kayak begini gitu. Alhamdulillahnya kayak yang lain, yang Aulia
pas aku panggil orang tuanya malah ya Allah bunda, kalau dari kami itu luar biasa, sangat bahagia anak kami bisa sekolah yang layak, bisa sekolah yang tinggi, insya Allah bisa jadi dokter sesuai dengan yang diimpikannya dia gitu. Tak hanya Putra yang kini muncul dengan membawa polemik, Ashanti juga mengaku jika memiliki anak asuh lainnya. Bagaimana dengan kondisi anak asuh Ashanti lainnya? Mengangkat anak untuk tinggal di rumah, sekarang tuh bukan begitu. Memang niatnya aku adalah jadi bukan mengangkat kali, jadi asuh ya, gitu, anak asuh gitu, supaya yang nggak mampu, yang nggak bisa sekolah yang tinggi, yang punya niat yang bagus. Aulia alhamdulillah nilainya bagus, udah nggak ikut mulung lagi, udah sekarang dia masih daring, masih online, tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih gitu. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan mudah-mudahan nanti di bulan, tadinya harusnya Januari Februari ini udah masuk Aulia, cuma karena ada yang ada apa gitu di pesantren, jadi diundur lagi di bulan Maret. Jadi kalau Aulia pribadi sih nggak ada masalah, selagi anaknya nggak minta keluar nggak mungkin aku keluarin. Ih, jahat banget, enggak. Anaknya masih berkuliah, sekolah, alhamdulillah di pesantren yang bagus gitu ya, bukan pesantren yang ala-ala. Pesantrennya pun 3 jam dari Jakarta, yang tidak gampang aku datengin juga, karena aku pengennya supaya dia tidak gampang pulang kan, karena kan di sana nggak bisa. Mungkin gini, buat anak yang biasa hidupnya di bebas, untuk di pesantren itu pasti nggak nyaman. Karena apa? Harus sholat subuh bangun, habis itu nggak boleh megang handphone, sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain. Kalau anak yang nggak niat kan pasti nggak mau ya. Kalau Aulia dia memang cita-cita dia mau jadi dokter, bunda aku pengen jadi dokter, pengen bantu keluarga. Jadi dia nggak ada masalah, nanti nggak masalah. Aulia dan lain-lain, alhamdulillah nggak keluar, masih pesantren yang sama. Terlepas dari permasalahannya dengan Putra anak asuhnya, lalu bagaimana Ashanti melihat perkembangan Arsy dan Arsya buah hatinya sendiri? Benarkah Arsy lebih tertarik menjadi artis dan menjadikan Aurel sebagai role model atau contohnya? Jadi gini, aku tuh nggak pernah akan memaksakan anak melakukan sesuatu yang bukan bakatnya. Kadang kan anak nggak ada bakat, dipaksa sesuai kemauan orang tua, jadinya kurang bagus kan. Alhamdulillahnya Arsya kayaknya nggak tahu ya, dia mungkin lebih ke main musik. Tapi kalau Arsy dari dia 1 tahun nyanyi sampai sekarang dia nggak pernah nadanya fals. Jadi kalau nadanya udah ketinggian buat dia berhenti dulu, dia ulang kayak bunda, dia ngambil nada ulang gitu. Jadi alhamdulillah sih Arsy bakat, udah seniman banget, dari mulai nari, main piano, nyanyi, semua aku cari aktivitas yang memang dia suka. Pasti dong kita akan support anak, cuma memang karena lagi covid gini kan serba keterbatasan gitu. Jadi ya doain lah, semoga. Dia tuh selalu patokannya Aurel tuh kayak role model. Setiap kali Aurel bikin single, jadi kayak ini aja, tiba-tiba Aurel keluar single dia nanya, waktu Aurel keluar Kepastian kan dia keluar Ayah Bunda itu, sekarang dia gini, Asu udah gak mau lagu Ayah Bunda, itu anak kecil banget ya. Terus lagu apa? Mau lagu anak kecil tapi lebih kayak yang Sherina dulu gitu lah dia bilang, karena dia suka banget ngeliatin video-video itu. Akhirnya sekarang kakak Alwali keluar, dia minta keluar juga, jadi bapaknya lagi bikinin lagu, lagi bikin, terus mungkin video klipnya lagi dibikin juga. Berarti Arsy rilis? Iya dong, menunggu dia. Arsy menunggu rilisnya dia. Dia kayak judul lagunya dia kayak nanti lah. Terus dia kayak, kapan syuting video klipnya, kapan? Katanya, kabar kak. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Yang terbaik harus berpisah, melegakan resah yang ada, merelakan rasa yang telah terbentuk dari awal jumpa.